Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Julia Isa dari Universitas Telkom S1 Teknik Telekomunikasi, dan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil laporan Geladi berjudul Analisis Frequently Troubled Site pada Local Network Jabodetabek Operation PT Indosat. Nah, laporan Geladi ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah Geladi di Universitas Telkom. Nah, yang pertama latar belakang. Latar belakang dari laporan Geladi ini yang pastinya untuk memenuhi layanan telekomunikasi yang telah memasuki babak baru, yang sebelumnya berbasis circuit switch menjadi paket switch. Lalu bagaimana operator-operator telekomunikasi ini sudah bergerak menuju perangkat-perangkat berbasis IP. Lalu rumusan masalahnya ada bagaimana yang dimaksud dengan PDH, SDH, bagaimana jaringan Metro Ethernet sampai ke bagian-bagian yang mengerucut seperti bagaimana langkah monitoring pada local network dan apa yang dimaksud dengan Nagios, bagaimana cara kerja Nagios, lalu bagaimana dengan cara kerja SEM 5520 dan bagaimana cara rancangan untuk menanggulangi frequently troubled site ini. Tujuan utamanya pastinya untuk laporan Geladi ini untuk memenuhi nilai mata kuliah dan menambah wawasan bagi mahasiswa itu sendiri, bagaimana pengalaman-pengalaman yang sebelumnya kita dapatkan di bangku kuliah dapat diaplikasikan di dunia telekomunikasi secara nyata. Lalu tempat pelaksanaan Geladi pasti di PT Indosat di Jakarta Pusat, waktunya 1,5 bulan, 22 Juni sampai 25 Juli 2014. Ada struktur perusahaannya, jadi kita diusahakan untuk dapat mengenal satu sama lain, bagaimana ada kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara tim, memahami kita untuk dapat bekerja dengan baik bersama kelompok. Khusus untuk organisasi Jabodetabek Operation ini akan saya sedikit jelaskan. Untuk Head Office Amanda ada Pak Kadek Agus Maharajana, ini sangat sosok bapak yang sangat memberikan pengertian lebih. Lalu Amanda dibawahi juga dari Pak Rice. Nah, Pak Rice ini manajer dari local network. Nah, di sana ada kakak-kakak yang banyak membantu. Timnya ada 6 orang dan nantinya akan sangat membantu laporan Geladi ini. Lalu di sini ada penjelasan mengenai TDM, PDH, SDH. Kita skip. Nah, bagaimana kira-kira Metro Ethernet? Jadi Metro Ethernet ini yang saat ini telah dipakai menggantikan PDH dan SDH. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan Alcatel-Lucent 5620 SEM ini? Nah, mereka memberikan Service Aware Manager. Nah, SEM ini Service Aware Manager yang artinya menganalisis bagaimana ada site-site yang bermasalah dan memberikan alarmnya kepada kantor pusat. Lalu Nagios. Nah, Nagios ini merupakan tool monitoring yang tadinya sebenarnya freeware dan akhirnya melalui beberapa proses tahap untuk diregenerasi bagaimana caranya untuk dapat menangkap alarm dengan baik hampir di semua sistem operation. Lalu frequently troubled site. Nah, kira-kira yang diangkat dari sini adalah frequently troubled site. Di sini penulis ingin mengangkat tentang bagaimana site-site yang mengalami masalah berulang dan bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana solusi untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mendapat data-data secara langsung dan memberikan studi kasus bagaimana caranya alat-alat yang dapat digunakan ini dapat dioptimalkan kinerjanya. Lingkup frequently troubled site ini sendiri yang dipilih berdasarkan alarm berulang dalam jangka waktu minimal 1 bulan. Nah, site ini sudah dapat dikategorikan menjadi frequently troubled site. Lalu di sini ada perbandingan alur kerja mengenai Alcatel-Lucent dengan Nagios. Di sini ada perbedaannya bahwa alarm pada Nagios itu dapat memberikan timing secara langsung, berbeda dengan Alcatel. Nah, Alcatel ini yang sebenarnya include dari software yang ada yang awalnya dipakai dari alarm-alarm tersebut. Nah, tetapi dari Alcatel-Lucent ini digunakan banyaknya alarm yang masuk per detik. Jadi setiap detik selalu di-report, mau nggak ada masalah ataupun ada masalah tetap di-report. Oke atau nggak oke tetap. Nah, bedanya di Nagios ini benar-benar cuman menangkap sinyal-sinyal yang kira-kira saat itu bermasalah, entah itu power down atau
site-nya bermasalah dari suhunya. Nah itu jadi akan lebih mudah untuk memonitornya. Nah alarm pada Nejes sendiri ada di sini untuk warna hijau, ada optimum, ada warning warna kuning, lalu critical warna merah, dan unknown warna orange. Yang sebelumnya Nejes ini digunakan untuk alarm-alarm berbasis IP. Jadi semuanya yang bisa dimasukkan ke dalam Nejes harus berbasis IP agar dapat ditayangkan di dalam sistem online integrasi Nejes. Nah, di sini Amanda bikin ada case pertama dan kedua untuk membandingkan kira-kira contoh case-case yang terjadi pada frequently trouble site. Yang pertama, Pakulonan dalam bulan Juli 2014 sudah 4 kali down. Nah, di sini biasanya pada saat down, local network langsung menjalankan proses untuk perbaikan. Nah, kira-kira di sini mengapa hal ini terjadi dan kira-kira apa dampaknya jika tidak diperbaiki dan bagaimana solusinya, itu yang kira-kira akan diangkat dari laporan ini. Lalu contohnya case kedua ini. Di sini ada 2 kali down pada 21 Juli 2014 di satu hari yang sama, bahkan power problem terjadi 2 kali. Nah, kira-kira apa yang terjadi, itu yang harus dipecahkan masalahnya dan dicarikan solusi. Nah, ini dia penulis memberikan rekapitulasi gangguan pada local network yang terjadi di sini pada saat dilihat mengenai semuanya power problem, ada shortcut, ada hardware, software, transmission, ada masalah project juga. Nah, kira-kira yang paling banyak dan paling tinggi menyebabkan frequently trouble site adalah masalah power problem. Jadi power problem ini menyumbang angka yang cukup besar, yaitu mencapai 50% dari rekapitulasi gangguan selama 6 bulan. Januari sampai Juli 2014 ditemukan bahwa adanya 50% permasalahan pada power. Nah, akhirnya diangkatlah sebuah rancangan improvement sistem Nejes. Nah, ini penulis saya sendiri kebetulan yang mencoba memberikan solusi untuk permasalahan sistem frequently trouble site. Yang pertama, Amanda ingin menyampaikan mengenai improvement sistem Nejes. Nah, ini salah satunya sistem penanggulangan power problem. Jadi genset yang ada di site-site yang telah tersebar di Jabodetabek khususnya tidak memiliki full level system. Jadi di sana terdapat deteksi power problem aja. Jadi kalau down dia akan terlihat terbaca. Nah, tapi untuk bagaimana sistemnya bensinnya itu sudah sekian liter, sisanya sekian liter itu belum terbaca. Nah, bagaimana caranya power problem ini dapat ditekan nilai masalahnya agar dapat digunakan sistem IP base yang dapat dibaca secara online dari IP base. Nah, yang pertama digunakanlah dipilih sensor pengukur jarak HCSR04. Nah, sensor jarak ini merupakan pengukur yang dapat diimplementasikan menggunakan Wi-Fi Shield. Jadi, setelah sensor itu dapat bekerja, digunakan Wi-Fi Shield untuk dapat mengirimkannya berbasis IP. Jadi, bagaimana sensor yang telah dipasangkan di dalam full level itu dapat terbaca oleh sistem. Nah, kira-kira ultrasonic ranging module itu bentuknya seperti ini. Ukurannya kira-kira cuma 5 cm. Nah, di sini ada VCC, trigger, echo, dan ground. Nah, di sini tinggal dipasangkan sesuai dengan jarak yang diinginkan. Parameter listriknya kira-kira cuma 5 volt. Working frekuensinya 40 Hz dengan dimensi 45 x 20 x 115 mm. Nah, Wi-Fi Shield ini sebagai transmisi data berbasis IP. Nah, bagaimana penggunaan HCSR04 ini akan membantu penanggulangan pada navigasi ke alamat IP yang bersangkutan. Saran dari Amanda, diperlukannya penanganan frequently trouble site. Jadi ditambahkannya personil khusus juga sangat diperlukan karena masalah-masalah yang berulang ini akan merujuk pada impact yang lebih besar. Lalu masalah lain yang terjadi pada satu site dan satu sama lain rata-rata yang memiliki frequently trouble site adalah sama, yaitu power problem. Lalu diperlukannya juga menu sorting per jenis trouble pada Nejes. Jadi memudahkan
masalah-masalah yang nantinya akan ada lebih terjangkau dan estimasi waktunya akan lebih dipermudah untuk mengalami perbaikan. Lalu diperlukan juga percobaan implementasi monitoring full level genset berbasis microcontroller yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai HCSR04 untuk mempermudah monitoring terutama alarm power problem. Nah, di sini dijelaskan, Amanda mau menjelaskan juga kira-kira kegiatan Gladi di PT Indosat. Yang pertama ada kunjungan site ke Pakulonan. Ini site yang waktu itu bermasalah sampai 4 kali down. Lalu ada juga acara halal bihalal lokal network di Indosat. Lalu Amanda mengikuti presentasi environment monitoring system berbasis IP. Ini dilaksanakan di ruang rapat direksi PT Indosat. Nah, ini sebelumnya juga ada kriteria-kriteria yang muncul untuk mempermudah monitoring berbasis IP. Lalu dilakukan juga halal bihalal untuk Jabodetabek Operation di PT Indosat. Lalu mengikuti Ramadan bersama Indosat 2014 di Aula PT Indosat. Lalu ada salsa kelas di Fitness Center. Juga materi CCNA Cisco Certificate Network Associate 2014. Dan kira-kira pengalaman Gladi yang telah ada ini sangat membantu Amanda dalam melaksanakan studi Amanda untuk selanjutnya. Itu saja yang ingin Amanda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.